Bab 42-45. Duda terpikat cinta sekretaris. Setelah mengantar Bril ke sekolah, Rebek langsung pergi ke perusahaan. Klunting. Terdengar ada notifikasi masuk di handphonenya. Rebecca pun langsung melihatnya. Ternyata itu adalah pesan dari suaminya. Ingat, nanti saat di perusahaan bekerjalah dengan profesional. Jangan sampai ada yang tahu kalau kita menikah. Isi pesan dari Stefan memperingatkan Rebecca agar tetap menutup mulut dan menjaga sikapnya saat di perusahaan nanti agar tidak ada yang curiga dengan hubungan keduanya. Baik, Mas. Balas Rebecca meskipun hal itu berbeda dengan apa yang ada di hatinya. Hati ingin memberitahu ke semua orang kalau dia adalah istri Stefan, tapi apa boleh buat kalau sudah begini dia bisa apa? Sudah sampainya, ucap sopir yang mengantarkan Rebecca pergi ke perusahaan. Oh iya Pak, terima kasih ya, kalau begitu saya masuk dulu. Balas Rebecca keluar dari dalam mobil dan segera masuk ke dalam. Rebecca langsung berjalan menuju ruangannya. Banyak orang yang menyapa dirinya karena dia adalah sekretaris Stefan, tapi ada juga yang memberikan tatapan sinis kepada Rebecca. Ayo Rebecca, semangat, kau harus mencari uang yang banyak buat adik-adik panti. Ucap Rebecca memberikan semangat untuk dirinya sendiri. Sekarang tujuan Rebecca bekerja bukan lagi untuk dirinya sendiri karena dia sudah mempunyai tempat tinggal yang tidak perlu membayar lagi. Jadi sekarang gajinya sebagai besar akan dia berikan ke panti asuhan tempat dia tinggal dulu. Saat mulai duduk di kursi kerjanya, telepon yang ada di meja Rebecca berbunyi. Rebecca pun segera mengangkatnya. Ke ruangan saya sekarang. Perintah Stefan dari sambungan telepon. Tut. Belum juga Rebecca membalasnya, Stefan sudah mematikan sambungan teleponnya. Huff. Rebecca menghela nafasnya sebelum dia beranjak pergi menuju ruangan Stefan. Permisi Tuan, ucap Rebecca masuk ke dalam ruangan Stefan. Sini duduk. Balas Stefan memerintahkan agar Rebecca duduk di depannya. Kamu sudah membaca pesan dari saya tadi kan? Tanya Stefan bodoh. Jelas-jelas Rebecca sudah menjawab pesannya. Itu berarti tandanya dia sudah membaca isi pesannya dong. Sudah Mas. Balas Rebecca. Ada lagi yang lupa, selama berada dalam jam kerja saya harus kamu memanggil saya Tuan, karena kalau sampai ada yang dengar mereka bisa curiga. Tambah Stefan. Tapi Mas, sekarang kan kita hanya berdua saja, balas Rebecca. Saya tidak peduli. Saya mau kamu memanggil saya seperti itu di saat berada di rumah dan berada di lingkungan keluarga saja. Kalau tidak kamu tetap panggil saya Tuan, mengerti kamu? Tekan Stefan tak ingin dibantah. Kenapa Mas? Kamu masih tanya kenapa? Kamu tahu sendiri kan kalau pernikahan ini dilakukan dengan terpaksa. Saya terpaksa menikahi kamu karena perintah dari Mama. Jelas Stefan. Apa tidak ada sedikit pun rasa di hati Mas untuk aku? Bukankah sebelum kita menikah dulu Mas perhatian sedikit kepadaku? Tanya Rebecca. Itu dulu sebelum saya tahu kelakuan asli kamu, dan waktu itu juga karena saya tergoda oleh kamu yang sodorkan dengan sengaja untuk menggoda saya. Sekarang saya sudah tahu sifat asli kamu, dan saya juga ragu dengan tubuh kamu yang seperti ini. Mungkin saja tubuh kamu seperti itu karena sering dijoma oleh banyak laki-laki di luaran saja. Lanjut Stefan. Jelek. Ucapan Stefan bagai belati tajam yang menyayat hatinya. Apa kesalahannya sampai Stefan menyimpulkan dirinya wanita seperti itu? Plak. Bab 43. Plak. Satu tamparan mendarat mulus di pipi Stefan.
Jangan ditanya lagi siapa pelakunya, siapa lagi kalau bukan Rebecca. Ya, Rebecca tidak terima karena Stefan sudah merendahkan dirinya. Saya tahu saya memang mur 4 di mata Anda, karena pakaian saya yang mini dan mungkin pernah membuat Anda tergoda, tapi saya tidak seperti apa yang Anda tuduhkan Tuan, saya masih punya harga diri, saya tidak sekotor itu. Potong Rebecca berani menatap tajam Stefan. Cih, ucapanmu sangat indah sekali, tapi tidak dengan kelakuanmu. Kau barusan sudah berani menamparkan diriku, jangan harap kau akan hidup tenang setelah ini. Lanjut Stefan menatap Rebecca tajam tak lupa dengan senyuman mengerikan yang sangat mengerikan. Rebecca seketika menundukkan kepalanya, dia menyesal karena sudah melakukan hal yang tadi menyakiti suami. Dia sangat ceroboh tadi, tidak memikirkan apa yang akan terjadi nanti kepada dirinya ketika menamparkan Stefan. Maaf. Hanya kata itu yang bisa Rebecca katakan untuk menyelamatkan hidupnya. Sudah terlambat Nona, silahkan pergi dari sini dan jangan pernah kembali ke perusahaan ini lagi. Usir Stefan sekaligus memecat Rebecca. Apakah kamu memecat aku, Mas? Rebecca mendongakkan kepalanya menatap mata Stefan. Ya, apakah kau tidak mendengarnya? Balas Stefan. Saya mohon Tuan jangan pecat saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Mohon Rebecca. Padahal dia sudah berniat ingin memberikan sebagian besar gajinya untuk panti asuhan, tapi gara-gara kecerobohannya membuat dia harus kehilangan pekerjaannya sendiri. Pergilah, saya tidak membutuhkan karyawan kurang ajar yang berani kepada atasannya seperti kamu. Usir Stefan. Tuan Sa. Pergi dari sini Rebecca Caroline. Usir Stefan sekali lagi dengan menekankan nama panjang Rebecca. Baiklah kalau itu sudah menjadi keputusan Anda, terima kasih sudah memberikan pekerjaan yang baik untuk saya di sini. Ucap Rebecca yang akhirnya memilih untuk meninggalkan tempat itu. Stefan menatap kepergian Rebecca, entah kenapa dalam hatinya ada rasa tidak rela saat melihat kepergian Rebecca, tapi egonya terlalu tinggi untuk menahan Rebecca pergi. Rebecca pergi dari perusahaan dengan membawa barang-barang miliknya. Banyak dari para karyawan yang menanyakan kepergian Rebecca. Ada dari mereka yang membuat rumor yang tidak-tidak tentang Rebecca, seperti Rebecca sengaja menggoda Pak CEO dan berakhir CEO murka dan memecatnya, dan ada juga yang lainnya lagi. Kenapa jadi seperti ini? Di hari kedua pernikahan yang seharusnya masih diselimuti dengan kebahagiaan, kenapa malah jadi hari yang sangat menyedihkan buat aku? Ucap Rebecca sambil berjalan di pinggir jalan. Pekerjaan yang selama ini aku impikan harus hilang karena kecerobohanku. Rebecca menyesali perbuatannya tadi yang menamparkan Stefan. Kalau tahu akhirnya akan seperti ini, mungkin Rebecca akan menahannya dan memendamnya saja dalam hati. Tidak apa-apa, hatinya terluka asalkan pekerjaannya tetap aman dan dia masih bisa memberikan uang untuk ibu panti. Mungkin kembali lagi ke kontrakan bukan pilihan yang jelek, nanti aku di sana bisa meminta Priscilia untuk membantuku mencari pekerjaan baru. Rebecca pun memutuskan untuk pergi kembali lagi ke kontrakannya. Dia malu kalau harus kembali ke rumah Stefan setelah dia dipecat. Mungkin kalau nanti dia kembali lagi ke rumah itu Stefan juga akan mengusirnya dari sana, dan hal itu akan membuat hatinya semakin sakit. Rebecca melupakan satu hal, ada seseorang yang tengah menunggu dirinya, yang selalu bergantung padanya. Ya, siapa lagi kalau bukan Brill? Meskipun baru 1 hari menjadi ibunya, Brill sudah sangat bergantung dan menyayangi Rebecca seperti ibu kandungnya sendiri. Bab 44.
Bril duduk di depan sekolahnya di samping pos satpam, dia menunggu jemputan untuk pulang dari sekolah. "Momi kemana sih, kok lama banget jemputnya?" gumam Bril menunggu kedatangan Rebecca. "Nona Bril udah dijemput belum?" tanya Pak Satpam yang melihat Bril masih ada di sana. "Belum Pak, Bril boleh pinjam handphonenya gak buat hubungi Papi Bril?" tanya Bril hendak meminjam handphone. "Iya non boleh, ini pakai aja," balas Pak Satpam itu memberikan handphonenya kepada Bril. Bril pun langsung mengetikkan nomor telepon papinya, untung saja dia hafal jadi mudah untuk dirinya ketika ingin menghubungi Stefan. "Halo papi, ini Bril," ucap Bril saat sambungan telepon sudah tersambung dengan Stefan. "Loh sayang kamu telepon pakai nomor siapa ini balas Stefan bertanya. "Bril pinjam HP Pak Satpam di sekolah Pi Momi kemana sih kok belum jemput Bril juga? Ini Bril udah menunggu lama loh dari tadi," balas Bril. "Loh kamu belum pulang sayang? Ya sudah kamu tunggu di sana sebentar ya papi akan segera menjemput kamu." "Oh iya tolong handphonenya kasih ke Pak Satpam dong papi mau bicara." "Iya papi." Bril pun langsung mengembalikan handphone Pak Satpam itu dan bilang kalau papinya ingin bicara. "Halo Tuan," ucap Pak Satpam itu agak takut. "Halo Pak, saya minta tolong ya temani anak saya dulu sampai saya sampai di sana, jangan tinggalkan anak saya sendirian," pinta Stefan. "Baik Tuan, saya akan menjaga Nona Bril di sini," balas Pak Satpam itu dan sambungan telepon itu pun langsung terputus. "Terima kasih ya Pak," ucap terima kasih Bril. "Sama-sama Nona, itu sudah menjadi tugas saya," balas Pak Satpam itu. Pak Satpam itu pun menemani Bril duduk di sana, mereka berdua bercerita layaknya teman sepantaran. Sedangkan itu di tempat Stefan, dia semakin murka karena Rebecca sudah melupakan tugasnya. "Dasar istri gak becus, kalau sampai terjadi sesuatu dengan Bril, saya tidak akan tinggal diam," geram Stefan kepada Rebecca. Stefan pun segera pergi dari perusahaan menuju sekolah tempat Bril belajar, dia akan menjemput Bril dan mengantarkannya pulang ke rumah. Rebecca sampai di depan kontrakannya, dia segera masuk ke dalam dan menata kembali barang-barangnya ke tempat semula. "Loh Becca lu kok udah ada di sini, bukannya ini masih jam kerja ya?" tanya Priscilia yang main nyelonong masuk ke dalam kontrakan Rebecca. "Gue dipecat Prik," balas Rebecca. "Hah kok bisa? Bukannya lu itu istrinya CEO ya?" Kaget sekaligus bingung Priscilia. "Ini semua karena kesalahan Kuprik," seduh Rebecca. "Coba sini cerita sama gue, sekalian lu ceritakan kenapa lu bisa menikah dengan CEO itu," pinta Priscilia agar Rebecca menceritakan semua nih yang sudah terjadi. Jadi, Rebecca pun menceritakan asal mula kenapa dia bisa menikah dengan Stefan, dan juga dia menceritakan kenapa dia bisa dipecat dari perusahaan Stefan. "Padahal itu adalah pekerjaan yang sangat penting buat gue, lu tahu sendiri kan gue harus bayar uang kontrakan sekaligus cari uang buat anak-anak panti," seduh Rebecca memikirkan nasibnya. "Lu yang sabar ya, gue yakin pasti akan ada rezeki yang datang buat lu." Priscilia memeluk Rebecca untuk menenangkan Rebecca. "Lagian gue juga gak ngangka, kan itu semua rencana Tuan Steph ya, tapi kenapa sikapnya ke lu tuh seolah-olah dia gak terima dengan pernikahan itu?" Tak habis pikir Priscilia setelah mendengar cerita dari Rebecca bagaimana sikap Stefan yang berubah setelah mereka menikah. "Entahlah, gue juga gak paham," balas Rebecca. Mereka berdua pun saling curhat, dan Rebecca juga meminta bantuan Priscilia untuk membantu dirinya mencari pekerjaan baru lagi.
Bab 45. Papi Momi kemana kok gak ikut jemput Bril? Tanya Bril saat sudah berada di dalam mobil bersama Stefan. Momi lagi ada banyak kerjaan sayang, jadi Momi gak bisa ikut jemput Bril. Bohong Stefan. Ya padahal kan tadi Momi bilang Momi yang mau jemput Bril, terus abis itu mau ajak Bril ke kantor papi. Seduh Bril. Lain kali saja ya sayang, hari ini Bril pulang dulu ke rumah. Nanti kalau kerjaan papi sama Momi udah gak padat Bril bakalan papi ajak main ke kantor papi. Balas Stefan memberitahukan kalau sekarang Bril harus pulang ke rumah dulu. Yah kok gitu Pi, padahal Bril pengen main ke kantor papi, kan Bril udah lama gak main ke sana. Iya sayang papi tahu, tapi sekarang memang kerjaan papi lagi banyak banget, jadi Bril harus ngerti ya, nanti kalau kerjaannya sudah banyak yang selesai Bril boleh kok main ke kantor papi. Stefan berusaha untuk membuat anaknya agar tidak ingin ikut dirinya pergi ke perusahaan. Ya sudah deh, nanti Bril mau main sama Singa aja. Balas Bril yang akhirnya membuat Stefan lega. Nah gitu dong, nanti papi akan menyuruh orang untuk mengawasi kamu ya. Stefan mengelus rambut anaknya. Iya Pi. Balas Bril. Meskipun sangat ingin pergi ke perusahaan papinya, tapi Bril juga sudah mengerti kalau papinya bilang sibuk itu berarti sibuk beneran, bukan main-main. Maafkan papi ya sayang harus berbohong sama kamu, nanti papi akan cari Rebecca dulu. Batin Stefan merasa bersalah karena sudah membohongi anaknya. Sampai di rumah, Stefan langsung membawa Bril masuk ke dalam rumah, dan langsung menyerahkan kepada babysitter yang akan selalu melayani Bril. Setelah itu dia langsung pergi kembali, tapi tidak ke perusahaan melainkan tujuan utamanya adalah kontrakan Rebecca. Stefan yakin pasti Rebecca ada di sana. Kemana lagi coba kalau tidak pulang ke sana, secara kan hanya itu tempat tinggal Rebecca. Beka lu mau kemana? Tanya Priscilia yang melihat Rebecca keluar dari kontrakannya. Gue mau pergi ke panti prik, titip kontrakan dulu ya nanti kalau ada yang cari bilang aja gue pergi. Jawab Rebecca. Oke siap. Balas Priscilia. Rebecca pun akhirnya pergi. Sudah lama dia tidak pergi ke panti dan dia sangat merindukan ibu panti dan juga adik-adiknya di sana. Sebelum ke sana, tak lupa Rebecca menyempatkan diri untuk mampir ke supermarket untuk membelikan makanan ringan buat adik-adiknya di sana. Kak Beka, teriak anak-anak panti yang melihat kedatangan Rebecca. Hai adik-adik kakak, kalian apa kabar Rebecca berjongkok dan anak-anak panti itu pun langsung memeluk Rebecca. Kita baik kak, kalau kakak gimana? Balas mereka. Kakak juga baik kok, coba tebak kakak bawa apa? Apa itu kak? Tanya mereka melihat ke arah kantong kresek yang Rebecca bawa. Tara. Rebecca menunjukkan isi dari kantong kresek yang dia bawa. Wah kak Beka bawa banyak snack. Ijul mau dong kak. Balas salah satu adik panti Rebecca yang bernama Ijul. Aku juga mau kak. Aku juga. Aku juga. Timpal yang lainnya berebut. Tenang-tenang, kakak bakal bagikan rata kok, dan nanti kalian tidak boleh pelit ya harus saling berbagi satu sama lain. Pesan Rebecca membuat mereka mengangguk. Rebecca pun membagikan snack yang dia bawa rata, hingga semuanya kebagian. Beka. Panggil seseorang membuat Rebecca langsung melihat ke arah asal suara itu. Ibu. Rebecca pun langsung mendekat ke arah orang yang dia panggil ibu itu. Astaga sayang ibu kira tadi siapa kok rame-rame, taunya kamu yang datang. Kamu apa kabar? Ucap Ibu Retno, ibu panti yang sudah merawat Rebecca sejak kecil. Rebecca baik bu, Rebecca kangen ibu.
Balas Rebeka memeluk Ibu Retno karena sangat rindu pelukan yang sudah dia anggap sebagai pelukan kedua orang tuanya. Ibu juga kangen sama kamu nak. Balas Ibu Retno. Kita masuk dulu yuk, kita bicara di dalam. Ajak Ibu Retno mengajak Rebeka masuk. Iya Bu, balas Rebeka dan mereka berdua pun masuk ke dalam.